Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 83. Bab 288, diduduki. Aku tidak akan membunuhmu kali ini. Jika kamu terus menekan keberuntunganmu, maka jangan salahkan aku karena kejam. Setelah dia duduk di sajadah, Lindong melambaikan lengan bajunya sebelum simbol pupet itu mengayunkan telapak tangannya dan dengan kejam melemparkan Wang Tong yang kebingungan ke arah anggota Wang Clan. Bukannya dia tidak ingin membunuhnya. Lagi pula, dia membenci orang tua itu sampai ke tulangnya. Namun, ada banyak praktisi klan Wang elit di sekitar. Oleh karena itu, jika dia benar-benar membunuhnya, maka mereka pasti akan bertarung dengannya sampai akhir yang pahit dan mereka tidak akan membiarkan dia menduduki kursi ini dengan damai. Lebih jauh lagi, meskipun simbol pupet tingkat tinggi miliknya sangat kuat, untuk melakukan serangan yang begitu kuat seperti sebelumnya, dia perlu menghabiskan 1 ton pil yuan murni. Berdasarkan tabungan Lindong saat ini, dia tidak bisa mempertahankan ini untuk waktu yang lama. Karena itu, yang terbaik baginya untuk tidak menekan klan Wang terlalu keras. Wajah Wang Tong pucat saat dia didukung oleh praktisi elit Wang Clan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya untuk melihat rompi harta karun jiwa pertahanan tingkat menengah yang dia kenakan. Saat ini, di permukaan rompinya, sebenarnya ada retakan di sana. Jika bukan karena rompi ini, serangan telapak tangan simbol pupet itu akan menyebabkan dia terluka parah. Meskipun demikian, dia masih dalam kondisi yang cukup menyedihkan saat ini. Kamu! Ketika dia mendengar teriakan Lindong, semburat kemarahan menyembur ke wajah Wang Tong dan membuatnya sangat marah sampai dia hampir memuntahkan seteguk darah. Namun, sebelum dia bisa meneriakkan jawabannya, dua tetua di sampingnya buru-buru berjalan mendekat dan menghentikannya. Kekuatan pertempuran yang Lindong tunjukkan menunjukkan bahwa mereka harus mengevaluasi kembali strategi mereka. Aku bertanya-tanya bagaimana itu berhasil mendapatkan harta karun jiwa bermutu tinggi. Untuk saat ini, kita hanya bisa melepaskan masalah ini, kalau tidak, bahkan Wang Yan mungkin terlibat dan kehilangan kesempatan ini. Seorang tetua Wang Clan dengan lembut berkata, "Ya, anak itu benar-benar melebihi harapan kami. Bahkan jika kita bergabung dan membunuhnya, kita mungkin harus membayar harga yang mahal juga. Saat ini, orang-orang yang kita bawa untuk perjalanan ini, tidak dapat membunuhnya tanpa menderita korban sendiri." Penatua lain mengangguk dan berkata. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, wajah Wang Tong menjadi hijau seperti baja. Namun, pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan giginya dengan pahit. Kemudian, dia duduk di tanah dan mulai memulihkan diri. Setelah klan Wang memilih untuk tenang, arena raksasa menjadi sunyi. Angin sepoi-sepoi menyapu arena dan mengeluarkan aroma kuno yang unik yang khas dari wilayah spiritual kuno ini. Beberapa saat kemudian, kerumunan mulai pulih secara bertahap dari keterkejutan yang mereka alami setelah pertempuran secepat kilat itu sebelumnya. Namun, semburat kekaguman tetap ada di mata mereka. Pertempuran Lindong dengan Wang Clan mirip dengan kilatan di panci. Meskipun dia tidak bergerak secara pribadi, hasil dari pertempuran itu jelas. Faktanya, ketika beberapa praktisi yang tajam melihat wayang simbol emas bermutu tinggi itu, wajah mereka langsung iri. Harta karun jiwa bermutu tinggi adalah harta yang sangat langka. Bahkan sekte boneka mengerikan hanya memiliki 2 dari mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lindong juga memilikinya. Tidak heran dia tidak takut pada klan Wang sama sekali. Ternyata dia benar-benar memiliki kartu as di lengan bajunya. Hehe, orang itu benar-benar bisa memaksa klan Wang untuk mundur. Dia memang berbakat? Saya tidak pernah menyangka bahwa ada bakat seperti itu di antara anggota keluarga cabang kami. Sepertinya kita akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk dinantikan selama pertemuan keluarga tahun depan. Di faksi Lin Clan, kekaguman tebal memenuhi wajah Lin Fen dan para tetua lainnya. Segera, mereka tanpa sadar memujinya dengan lembut. Klan Wang selalu menjengkelkan dan mereka jarang mau mundur.
Namun, situasi saat ini membuat mereka menyadari bahwa untuk mengalahkan orang yang menjengkelkan, seseorang harus lebih menyebalkan daripada dia. Sama seperti apa yang dilakukan Lindong, ketika dia langsung menghajar mereka agar tunduk. Meskipun tindakannya mendominasi dan menjengkelkan, dia mampu menekan Wang Tong dan yang lainnya. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan nyata, klan Wang tidak mampu membayar harga untuk melakukannya. Selanjutnya, Lindong sendirian dan dia tidak akan rugi. Oleh karena itu, dalam pertandingan kematian yang sebenarnya, hasilnya kemungkinan akan sangat mengerikan. Orang itu, hati cemas Lin Ke'er sekarang mulai diam-diam tenang. Tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menepuk dadanya yang berdada, sementara dia menguping percakapan antara dua tetua di sampingnya. Kemudian, matanya tanpa sadar menatap sosok muda yang duduk di atas sajadah, sebelum kilatan aneh tanpa sadar bersinar di matanya. 1 tahun yang lalu, meskipun Lindong mampu menarik minatnya, dia jauh dari mampu membuatnya pingsan. Namun, sekarang setelah mereka bertemu lagi, Lindong membuatnya sangat kagum. Tidak hanya dia mampu mengalahkan Wang Yan, yang merupakan seorang jenius terkenal dari Wang Clan, dia juga mampu memaksa seluruh Wang Clan untuk mundur dengan cara yang begitu mendominasi tepat di depan orang banyak dan mengamankan tempat ke-9. Transformasi dramatisnya menyebabkan Lin Ke'er benar-benar terpana. Apakah ini pemuda yang sama dari 1 tahun yang lalu, yang sangat tertekan oleh aura Lin Langtian di makam tua? Lindong duduk dengan tenang di atas sajadah itu, sementara sinar cahaya berkumpul di atasnya. Sehubungan dengan tatapan aneh dari kerumunan, dia tidak keberatan sama sekali. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, wayang jiwa tingkat tinggi itu segera muncul di sampingnya. Sama seperti pengawal setia, wajahnya tanpa emosi. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Saat ini, di 8 peta doa lainnya, 7 pasang mata menyapu Lindong dengan ekspresi rumit. Bagaimanapun, Lindong adalah orang pertama yang mengamankan tempatnya sendiri menggunakan kekuatannya sendiri dan tanpa bergantung pada faksi pendukungnya. Hei, Lindong, kamu benar-benar ramah. Wu Qi dari Martial Alliance mengangkat ibu jarinya dan menunjuk Lindong. Ada semburat kekaguman yang terkandung di matanya. Jika dia berada di posisinya, berdasarkan kemampuannya sendiri, dia kemungkinan besar tidak akan dapat mengamankan tempat. Lindong menjawab dengan senyum ramah. Ekspresi tangguh dan mendominasi di wajahnya tampaknya telah melunak. Snort, kamu hanya mengandalkan kekuatan dari simbol pupetmu. Apa yang bisa dibanggakan? Di dekatnya, Wang Yan terkekeh sambil berkata, jika Anda tidak membalas Wang Clan Anda, saya dapat dengan mudah meledakkan Anda dengan 1 tamparan. Lindong dengan santai tersenyum sambil berkata, PFFT. Ketika dia mendengar kata-katanya, Mu Qian dan Huang Pujing tanpa sadar menutupi bibir merah mereka, sementara yang terakhir bahkan melirik Lindong. Ekspresi bertanya yang sebelumnya ada di matanya kini telah menghilang. Bagaimanapun, tindakan Lindong telah benar-benar membuktikan kemampuannya sendiri. Kamu. Wang Yan sangat marah sampai wajahnya berubah menjadi hijau seperti baja. Saat dia ingin melampiaskan amarahnya, setelah dia melihat boneka simbol berdiri di belakang Lindong, dia hanya bisa dengan enggan menyerah. Kemudian, dia terkekeh ketika berkata, kamu bisa angkuh sekarang. Namun, siapapun yang menyinggung Wang Clanku pasti akan belajar menyesalinya. Lindong acuh tak acuh saat dia memilih untuk mengabaikannya. Kemudian, dia menurunkan matanya dan melirik ke arah sosok itu, yang duduk di depan. Sosok itu telah duduk di sana dengan tenang sejak awal dan dia seperti patung dan dia tidak bergerak sama sekali. Bahkan saat dia duduk di tempat itu, dia tidak bergeming sama sekali. Berdasarkan tindakannya, sepertinya peristiwa yang terjadi sebelumnya tidak mengganggunya sama sekali. Itu adalah jenis ketidakpedulian yang diam. Lindong tersenyum meskipun dia tidak berbicara lebih jauh. Kemudian, dia perlahan menutup matanya dan mulai memulihkan diri juga. Saat ini, Lin Langtian memiliki hak untuk memandang rendah dirinya. Namun, Lindong percaya bahwa situasi ini tidak akan bertahan lama. Penghinaan yang diderita ayahnya setelah dia cacat dan dipaksa berlutut di dalam makam tua karena auranya. Bahkan sampai sekarang, Lindong masih ingat dengan jelas peristiwa ini. Faktanya,
Motivasi dibalik mengapa dia memilih untuk meninggalkan orang tuanya dan meninggalkan kenyamanan rumahnya untuk menjelajah ke luar negeri sendirian, menanggung sesi pelatihan yang menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya dan tersandung sendirian di Provinsi Great Desolate yang kacau ini, sebagian besar berasal dari Lin Langtian. Setelah Lindong menduduki kursi ke-9, hanya ada satu tempat terakhir yang tersisa di arena batu. Sekali lagi, pertempuran yang sangat sengit meletus untuk memperebutkan tempat terakhir ini. Setelah tantangan dan perubahan yang tak terhitung jumlahnya, sebuah faksi yang disebut Lembah Kebahagiaan akhirnya muncul sebagai pemenang dan memperoleh tempat terakhir di sajadah. Saat ini, semua 10 tempat akhirnya ditempati. Saat mereka menatap 10 sosok di atas arena batu, desahan mulai terdengar di arena. Sepertinya itu masalah yang sulit untuk menonjol di antara semua pahlawan ini. Setelah tempat ke-10 ditempati, setelah kira-kira 10 menit, keributan akhirnya muncul dari tablet bela diri manifestasi itu, saat lingkaran cahaya yang aneh perlahan menyebar dari tablet bela diri manifestasi itu sebelum menyelimuti seluruh arena batu dan membungkus ke-10 dari mereka di dalam. Ketika lingkaran cahaya yang bersinar itu meluas hingga tubuhnya, Lindong bisa dengan jelas merasakan sensasi dingin sedingin es yang menyapu seluruh tubuhnya. Segera, sebelum dia bisa bereaksi, kesadarannya tergelincir sementara pusaran bercahaya perlahan muncul di atas tablet bela diri manifestasi itu. Ketika pusaran bercahaya itu muncul, kekuatan isap yang tak tertahankan muncul dari dalam. Kemudian, jejak energi mental dari Lindong tampaknya menentang perintahnya, karena melayang menjauh dari tubuhnya dan masuk ke pusaran bercahaya itu. Bas-bas. Di atas arena batu, 10 sosok duduk dengan tenang seperti patung. Sementara itu, suara mendengung yang aneh, seperti lonceng kuno, terdengar santai dari dalam tablet bela diri manifestasi itu. Saat suara itu bergema di seluruh arena, itu menyebabkan hati seseorang menjadi tenang. Saat mereka menatap 10 sosok tak bergerak di atas arena batu, beberapa orang mulai penasaran dan tumbuh dalam antisipasi. Mereka tahu bahwa pada saat-saat berikutnya, ke-10 dari mereka akan diberikan manual seni bela diri dari Manifestation Martial Tablet. Namun, nilai seni bela diri yang diperoleh harus bergantung pada bakat mereka sendiri dan nasib masing-masing. Aku ingin tahu siapa yang bisa mendapatkan manual manifestasi seni bela diri kali ini. Part 84. Bab 289, Jari Surgawi Memenjarakan Besar yang Sunyi. Ketika energi mental tersedot dalam pusaran cahaya, gelombang disorientasi juga menyapu pikiran Lindong. Bintang berputar di depan matanya saat perubahan segera muncul di pemandangan sekitarnya. Platform batu dan alun-alun besar diam-diam menghilang. Di tempat mereka adalah langit berbintang yang tak berujung. Lindong melayang di dalam ruang berbintang yang luas ini tetapi tidak panik. Sebaliknya, tatapannya memindai sekeliling saat dia mengamati sekelilingnya. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi ruang berbintang di depan matanya, dan di dalam cahaya ini, seseorang bisa samar-samar merasakan gelombang energi dari kekuatan yang berbeda. Apakah ini seni bela diri di dalam manifestasi Martial Tablet? Lindong menyaksikan bintang jatuh seperti keberadaan. Samar-samar, sepertinya ada gambar yang berkedip di dalam, seolah-olah seseorang sedang menampilkan seni bela diri. Sementara dia menatap sejumlah besar bintang jatuh, hati Lindong dipenuhi dengan keheranan. Koleksi dalam tablet bela diri manifestasi sebenarnya sangat besar. Lindong perlahan berjalan melintasi ruang berbintang ini sambil menatap bintang jatuh yang berisi seni bela diri. Beberapa saat kemudian, tangannya meraih dan dengan mudah menangkap bintang jatuh. Bintang jatuh mengembun di telapak tangan Lindong sebelum cahaya bintang akhirnya tersebar, berkumpul bersama untuk membentuk sebuah buku yang tampak kuno. Di buku itu, beberapa kata kuno muncul. Seni bela diri kelas 6 kategori atas, Heavenly Luo Palm. Lindong dengan santai melirik seni bela diri kategori atas ini sebelum melepaskannya. Seni bela diri kelas 6 jelas jauh dari mampu memuaskan makannya. Saat dia melanjutkan perjalanannya, Lindong sekali lagi menangkap beberapa bintang jatuh, tetapi nilai tertinggi di antara mereka hanyalah seni bela diri kelas 7. Hal ini menyebabkan Lindong menjadi sedikit kecewa.
Jika kamu terus seperti ini, bahkan jika kamu menghabiskan waktu 10 kali lipat, kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkan seni bela diri yang memuaskan. Sementara alis Lindong berkerut karena masalah ini, cahaya berkumpul di bahunya saat Little Marten tiba-tiba muncul dan berkata, "Kamu benar-benar bisa mengikutiku?" Ketika dia melihat Little Marten muncul, Lindong terkejut saat dia bertanya. Little Marten tertawa aneh sebelum melambaikan cakarnya, "Nak, berhenti berlama-lama. Pergilah ke area yang lebih dalam dari Manifestation Martial Tablet. Akan lebih baik untuk mencoba jika Anda dapat berkomunikasi dengan roh tablet bela diri. Hanya dengan begitu Anda akan dapat memperoleh sesuatu yang benar-benar bagus." Lindong dengan ringan menganggukkan kepalanya, dan tidak ragu terlalu banyak saat sosoknya bergerak, dengan cepat berlari menuju area yang lebih dalam dari ruang berbintang. Bintang jatuh melesat melewati tubuhnya, tetapi kali ini, dia tidak tertarik untuk menangkapnya satu persatu untuk diperiksa. Sementara dia bergegas ke area yang lebih dalam dari ruang berbintang, Lindong menyebarkan energi mentalnya keluar seperti jaring laba-laba, setiap utas menjangkau dengan harapan menghubungi roh tablet bela diri. Namun, tidak peduli bagaimana Lindong menyelidiki, dia masih benar-benar tidak dapat merasakan roh tablet. Ini menyebabkan dia merasa agak tidak berdaya, namun, ini normal ketika dia memikirkannya. Jika berkomunikasi dengan roh tablet begitu mudah, orang-orang biasa sudah lama mengambil semua manfaatnya dan tidak akan pernah sampai pada gilirannya. Oh! Sementara Lindong mencoba berkomunikasi dengan roh tablet bela diri, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya perlahan-lahan melambat. Kekuatan tak terlihat sedang dipancarkan dari ruang berbintang, dan menunjukkan tanda-tanda mendorongnya keluar. Ini adalah semacam sifat penolakan dari manifestasi Martial Tablet. Jika Anda berniat untuk masuk lebih dalam untuk mendapatkan seni bela diri yang lebih mendalam, Anda harus menahan kekuatan penolak ini. Sementara Lindong bingung akan hal ini, Marten kecil dengan malas membuka mulutnya untuk menjelaskan dari bahunya. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, saat alisnya berkerut dengan cepat. Meskipun gaya tolak-menolak semacam ini tidak terlalu kuat, rasanya seolah-olah tidak mungkin untuk bertahan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan mudah untuk mencapai area yang lebih dalam dari ruang berbintang. Bas-bas. Sama seperti Lindong mengerutkan kening atas ini, telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung samar. Selanjutnya, lingkaran cahaya putih susu perlahan menyebar di bawah Little Marten dan tatapan herannya. Di hadapan cahaya ini, kekuatan tolak secara tak terduga benar-benar menghilang. Seolah-olah kekuatan penolak di tempat ini sangat takut pada cahaya. Ini adalah wajah Lindong penuh kejutan. Segera setelah itu, tangannya tiba-tiba mengepal. Apakah itu jimat batu misterius? Tablet bela diri manifestasi ini paling banyak adalah harta jiwa kuasi surgawi. Sebelum jimat batu, tidak ada hak untuk menjadi sombong sedikit pun. Little Marten juga terkejut beberapa saat sebelum tertawa dan berkata. Cahaya putih susu berlama-lama di depan Lindong, sebelum tiba-tiba terbang menuju area tertentu ke depan. Jimat batu telah menemukan lokasi roh tablet, cepat ikuti. Setelah melihat ini, Little Marten buru-buru berkata. Baik. Kegembiraan muncul di hati Lindong saat dia buru-buru mengejar cahaya di depan. Saat cahaya terbang, gaya tolak-menolak yang kuat dengan cepat menghilang, dan tidak menghalangi Lindong sama sekali. Ini berlangsung selama beberapa menit, sebelum cahaya gemerlap tiba-tiba meletus dari ruang berbintang sedikit di depan mereka. Ruang berbintang menggeliat saat bola cahaya besar perlahan muncul di depan mata Lindong. Bola cahaya itu sangat besar. Samar-samar, seseorang dapat melihat bayangan tablet besar di dalamnya saat aura kuno terpancar dari dalam. Apakah ini roh tablet manifestasi Martial Tablet? Untuk berpikir bahwa itu disembunyikan di sini. Lindong penasaran mengukur bola cahaya besar. Dari dalam bola cahaya, dia bisa merasakan sejenis gelombang roh dan keberadaan seperti kesadaran. Cahaya putih susu itu seperti ikan yang berenang di sekitar bola cahaya. Meskipun keduanya benar-benar berbeda, setiap kali cahaya putih susu berenang, bayangan tablet besar akan buru-buru menghindarinya, seolah-olah sangat ketakutan. Kesadaran roh tablet masih belum kuat dan tetap pada tahap awal dan bodoh.
Bertentangan dengan apa yang diharapkan, ini adalah yang paling cocok untuk komunikasi. Nak, lakukanlah, kata Martin kecil. Baik. Lindong menganggukkan kepalanya dan menarik pandangannya saat tubuhnya perlahan melayang ke atas, sambil mencoba yang terbaik untuk membuat hatinya menjadi tenang. Tangannya dengan lembut menyentuh bola cahaya, saat sepotong energi mental ditransfer untuk melakukan komunikasi primitif dengan roh tablet kuno. Energi mental Lindong tidak mengandung emosi negatif, tetapi lembut dan tenang. Dikombinasikan dengan cahaya jimat batu yang tertinggal di luar, komunikasinya tidak sesulit yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam beberapa menit, sinar cahaya menyebar dari roh tablet dan perlahan melilit tubuh Lindong. Ketika tubuh Lindong ditutupi oleh roh tablet, pemandangan di depan matanya sekali lagi mulai berubah. Ruang berbintang menghilang, dan tempatnya adalah kehampaan. Dalam kehampaan di depannya berdiri pilar demi pilar-pilar cahaya yang sangat besar. Aura permanen dan kuno menyebar dari pilar cahaya ini. Lindong tercengang saat dia menatap pilar cahaya yang berdiri di dalam ketiadaan. Di sekitar pilar cahaya ini ada lampu mengambang yang tak terhitung jumlahnya dalam bentuk manusia, binatang buas dan pedang, pemandangan yang sangat aneh. Manifestasi seni bela diri. Saat dia menatap pilar cahaya besar ini, Lindong menghirup udara dingin dalam-dalam. Hanya seni bela diri manifestasi yang akan menjadi pemandangan spektakuler untuk dilihat. Dibandingkan dengan tempat ini, seni bela diri bintang jatuh yang dia lihat di luar sebelumnya sama sekali tidak layak disebut, dan tidak sedikit pun sebanding. Tatapan Lindong sangat bersemangat saat menyapu pilar cahaya seni bela diri yang berisi gelombang tirani. Dia bisa merasakan bahwa seni bela diri apapun di sini kemungkinan lebih ganas daripada jurus terkuatnya. Kekayaan sekte kuno ini memang sangat menakutkan. Dia menjilat bibirnya yang agak terbakar, namun, Lindong tidak segera memilih seni bela diri. Sebaliknya, bergerak maju dan perlahan berjalan menuju bagian dalam pilar cahaya. Saat dia berjalan melewati setiap pilar cahaya seni bela diri, dia bisa merasakan jantung berdebar-debar yang dipancarkan dari dalam, sementara telapak tangan Lindong juga menjadi gatal, berharap dia bisa mengambil semua seni bela diri di sini. Pilar seni bela diri besar berdiri di dalam ketiadaan, dan Lindong berjalan di dalamnya. Saat berjalan semakin dalam ke tengah pilar cahaya, dia menemukan bahwa gaya tolak-menolak yang semula sudah menghilang, kini muncul sekali lagi. Selain itu, kekuatannya sangat menakutkan, seolah-olah roh tablet tidak mau membiarkan Lindong masuk lebih dalam. Setelah melihat ini, tatapan Lindong melintas saat dia perlahan mengangkat tangannya. Segera, lingkaran cahaya putih susu berdesir dari jimat misterius di dalam telapak tangannya. Cahaya mengembun di depannya, berubah menjadi sinar cahaya yang secara paksa merobek kekuatan penolak yang menakutkan. Pak! Dengan bantuan kekuatan jimat batu itu, kekuatan memukul mundur yang bahkan praktisi tahap manifestasi tidak bisa lakukan apa-apa dengan mudah dinetralisir oleh Lindong, saat ia perlahan melangkah maju. Saat dia membuat langkah ini, lampu di depan matanya berkedip-kedip, dan Lindong melihat jari hitam pekat yang sangat besar diam-diam menjulang di kehampaan di dekatnya. Gelombang kulit kepala yang mati rasa perlahan menyebar dari jari hitam pekat yang besar, dan bahkan riak muncul di dalam ketiadaan. Dalam kehampaan yang gelap, jari hitam pekat yang besar diam-diam menjulang, seperti jari dewa iblis, mengguncang bumi dan dipenuhi dengan niat membunuh dan kedinginan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, Lindong tegas menatap jari hitam besar. Pola di jari besar itu persis seperti penjara demi penjara, memenjarakan langit dan bumi. Setiap tanda muncul sangat misterius dan samar. Seni bela diri semacam ini bisa dikatakan mengejutkan secara universal. HSS. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghirup udara dingin, Lindong nyaris tidak berhasil menekan gelombang yang bergolak di dalam hatinya. Kemudian, matanya terkonsentrasi pada bagian tengah jari hitam besar itu. Di sana, ada beberapa karakter kuno yang hitam pekat seperti tinta. Dalam kegelapan, mereka bersinar dengan cahaya aneh. Jari surgawi yang hebat yang memenjarakan. Karakter sederhana dan kuno diam-diam berkedip, saat aura mendominasi yang tak terkatakan diam-diam berdesir dalam ketiadaan. Sebuah tanda betapa banyak kemuliaan seni bela diri ini pernah dibawa.
Part 85. Bab 290 Mewarisi Seni Bela Diri. Jari surgawi penjara hebat yang hebat, TCH, nama yang begitu kejam. Lindong, sepertinya kamu telah menemukan harta karun yang luar biasa kali ini. Saat ia menatap jari besar yang menjulang di dalam ketiadaan, keheranan muncul di mata Little Marten, sebelum ia terkekeh dan berkomentar. Wajah Lindong juga dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat apa yang disebut jari surgawi penjara desolata hebat, ini, berdasarkan seberapa kuat penampilannya, itu jelas tidak lebih lemah dari semua seni bela diri manifestasi sebelumnya yang telah dia lihat. Lindong maju 2 langkah, sambil menatap tajam ke jari besar itu. Saat dia hendak menjangkau dengan energi mentalnya untuk mendapatkan metode budidaya seni bela diri, dia dihentikan oleh gelombang cakar Marten kecil. Apakah kamu mencari kematian? Jelas ada beberapa jejak yang tersisa di jari besar ini. Mengingat kekuatan Anda saat ini, hanya dengan sentuhan kecil kemungkinan akan membuat Anda hancur berkeping-keping. Ketika dia mendengar kata-kata Little Marten, Lindong tercengang. Matanya menatap jari besar itu dan tentu saja, dia merasakan bahwa sepertinya ada cukup banyak jejak di bawah pola jari besar yang tak terhitung jumlahnya. Jejak ini berasal dari zaman kuno, dan meskipun dia tidak tahu dari siapa mereka berasal, setidaknya, dengan kekuatan Lindong, dia pasti tidak akan bisa menghilangkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lindong mengerutkan alisnya. Perasaan bisa melihatnya namun tidak bisa menyentuhnya benar-benar membuat frustrasi. Seni bela diri ini kemungkinan sangat terkenal di zaman kuno, atau yang lain, itu tidak akan dijaga dengan sangat hati-hati. Bahkan praktisi panggung nirvana akan menemukan menghilangkan jejak ini sangat merepotkan, kata Marten kecil. Sulit untuk menghilangkan bahkan untuk praktisi panggung nirvana, ekspresi Lindong sedikit berubah. Bukankah ini berarti dia tidak punya kesempatan? Jangan khawatir, meskipun kamu tidak memiliki kekuatan panggung nirvana, kamu memiliki jimat batu. Seolah tahu kekhawatiran Lindong, Marten kecil tertawa sebelum melanjutkan, kamu bisa meminjam kekuatan jimat batu dan menghapus banyak jejak di jari besar itu. Jimat batu apakah ini kuat? Setelah mendengar ini, Lindong sedikit terkejut. Jimat batu itu benar-benar mampu menghapus jejak yang berasal dari zaman kuno? Hei, sebelum jimat batu, manifestasi tablet kuno adalah sampah. Jika benda ini tidak berguna seperti yang kamu pikirkan, apakah menurutmu kakek Marten akan menjadi seperti ini karena itu? Little Marten memutar matanya dan menjawab. Lindong merentangkan tangannya dan tidak berbicara lebih jauh. Dengan pikiran, cahaya putih susu lainnya perlahan menyebar dari tengah telapak tangannya sebelum akhirnya melingkari jari hitam pekat yang besar itu. Bang bang bang. Saat cahaya putih susu menyebar, serangkaian ledakan rendah langsung terdengar dari jari hitam pekat itu. Jejak yang bahkan praktisi panggung nirvana tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya hancur di bawah sinar cahaya. Dalam beberapa menit, jejak di jari besar itu benar-benar hilang. Saat jejaknya memudar, jari besar itu perlahan mulai menggeliat. Cahaya hitam memancar sebelum akhirnya berubah menjadi buku hitam kuno yang agak ilusi yang dengan tenang melayang di udara. Saat ia menatap buku seni bela diri hitam, Lindong menarik napas dalam-dalam. Seutas energi mental melayang keluar, dan perlahan-lahan melayang yang pertama. Pada akhirnya, seolah-olah itu adalah objek inkorporeal, itu langsung menembus dahi Lindong dan memasuki otaknya. Ledakan! Ketika buku ilusi memasuki kepala Lindong, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat sejumlah besar informasi meledak di benaknya. Gerakan demi gerakan seni bela diri yang sangat kuat berkedip-kedip seperti cahaya saat melintas di benaknya dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan ini begitu cepat bahkan pikiran seseorang tidak bisa mengikuti, tapi mereka memberi Lindong perasaan yang sangat terukir dalam pikirannya. Dengan pikiran, mereka akan muncul dengan sangat jelas. Mendampingi seni bela diri ini adalah banyak pengalaman kultivasi yang terkait dengan seni bela diri ini. Terbukti, para praktisi sekte kuno juga telah mewariskan pemahaman mereka tentang seni bela diri ini kepada Lindong. Ini adalah warisan seni bela diri. Apa yang diturunkan tidak hanya seni bela diri,
tetapi pada saat yang sama, juga berbagai pengalaman budidaya seni bela diri yang berharga. Bagi Lindong, ini tidak diragukan lagi adalah harta karun yang sebenarnya. Sosok Lindong diam-diam duduk di dalam kehampaan, sementara cahaya putih yang samar-samar terlihat keluar dari telapak tangannya, berlama-lama di sekitar tubuhnya, tampak sangat bersinar di dalam kehampaan yang gelap. Di alun-alun yang mengelilingi tablet bela diri manifestasi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada 10 sosok di atas platform batu tanpa berkedip. Sejak cahaya muncul dari tablet bela diri, sosok di platform batu tidak bergerak selama setengah jam. Beberapa orang tidak asing dengan situasi ini. Mereka tahu bahwa 10 orang ini telah memasuki tablet bela diri manifestasi untuk mendapatkan seni bela diri. Satu-satunya hal yang tidak mereka ketahui adalah level apa yang diperoleh seni bela diri kali ini. Berdengung. Sementara orang banyak menunggu dengan antisipasi, gerakan tiba-tiba muncul di platform batu. Mereka menyaksikan praktisi dari Sekte Kayu Hijau membuka matanya sementara 8 pilar cahaya tiba-tiba meletus dari tablet bela diri manifestasi, sebelum terjalin di atas kepala praktisi. Seni bela diri kelas 8. Alun-alun meletus menjadi gempar saat kerumunan menatap 8 pilar cahaya yang terjalin sementara kecemburuan muncul di mata banyak orang. Seni bela diri kelas 8. Ini sudah dianggap cukup baik. Sehubungan dengan ini, praktisi, Sekte Keserakahan Kayu, agak tidak puas, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdiri dan terbang dari platform batu, kembali ke area Sekte Kayu Hijau. Segera setelah praktisi, Greenwood Sect, memperoleh seni bela diri, praktisi, Bliss Valley, juga membuka matanya. Sementara itu, 8 pilar cahaya sekali lagi ditembakkan dari Manifestation Martial Tablet. Terbukti, orang ini juga memperoleh seni bela diri kelas 8 kategori atas. Waktu berikutnya jelas telah mencapai fase yang paling menarik perhatian. Tatapan semua orang terkonsentrasi pada 8 sosok di platform batu, dengan segala macam emosi di mata mereka. Bas-bas. Di bawah tatapan orang banyak, dalam waktu kurang dari 5 menit, Mu Qian, Wu Qi, dan Teng Lei secara bersamaan membuka mata mereka. Segera, tablet bela diri manifestasi meledak menjadi cahaya, berubah menjadi 9 pilar cahaya yang berkumpul di udara di atas kepala ketiganya. Seni bela diri kelas 9. Terengah-engah terdengar di alun-alun ketika mereka melihat 9 pilar cahaya. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa seni bela diri 3 kelas 9 akan muncul sekaligus. Namun, tepat saat napas mereka terdengar, di peron batu, Wang Yan, Huang Pujing dan Qin Shi juga membuka mata mereka. Cahaya melintas dan juga berubah menjadi 9 pilar cahaya. Seni bela diri 6 kelas 9. Saat mereka menatap pilar cahaya yang gemerlap, kecemburuan muncul di mata banyak orang di alun-alun. Bahkan dalam faksi seperti 4 klan besar, seni bela diri kelas 9 akan diperlakukan sebagai seni bela diri tingkat atas yang harus dijaga dengan hati-hati. Memikirkan bahwa seni bela diri 6 kelas 9 akan benar-benar muncul dalam sekejap, angka ini menyebabkan jantung para penonton berdetak tanpa henti. Sayang sekali seni bela diri manifestasi belum muncul. Apa terburu-buru, masih ada 2 orang. Lin Langtian dikenal sebagai seorang jenius yang datang setiap 100 tahun di klan Lin, dan bakat seni bela dirinya sangat mengejutkan. Sangat mungkin dia akan mendapatkan seni bela diri manifestasi. Terkekeh, Lindong juga tampaknya berasal dari keluarga cabang Lin Clan. Dibandingkan dengan Lin Langtian, aku ingin tahu siapa yang lebih baik kali ini? Meskipun Lindong tampak kuat, jika dibandingkan dengan orang seperti Lin Langitan, dia masih kurang. Saya percaya bahwa dia paling baik akan mendapatkan seni bela diri kelas 9. Saat hasil untuk Wang Yan dan yang lainnya terungkap, tatapan di alun-alun dengan cepat beralih ke 2 sosok yang tersisa di platform batu. Untuk sesaat, berbagai bisikan menyembur keluar seperti air pasang. Saat ini, hanya Lin Langtian dan Lindong yang tersisa di peron batu. Dari sudut pandang tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai anggota klan Lin. Namun, yang satu adalah putra surgawi yang disukai, sementara yang lain adalah anggota keluarga cabang yang rendah. Dari status mereka, keduanya jelas tidak berada pada level yang sama.
Oleh karena itu, banyak orang yang ingin mengetahui hasil di antara mereka berdua. Banyak dari mereka yang penasaran ingin mengetahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran unik ini. Terlihat menarik. Di faksi Lin Clan, Lin Fen dan tetua Lin Clan lainnya menegakkan punggung mereka, sementara mata mereka berkilauan saat mereka menatap arena batu. Di antara anggota generasi muda Lin Clan, reputasi Lin Langtian pasti menjulang di atas yang lain. Faktanya, banyak anggota Lin Clan percaya bahwa bakat seperti Lin Langtian tidak akan muncul setidaknya selama 20 tahun lagi. Ini memang kepercayaan yang dipegang oleh Lin Fen dan yang lainnya sebelum mereka bertemu Lindong. Namun, ketika mereka akhirnya bertemu Lindong dan menyaksikan bagaimana dia mengalahkan Wang Yan, mereka mengerti dalam hati mereka bahwa mungkin ada seseorang yang bisa menandingi Lin Langtian di antara anggota generasi muda Lin Clan. Menurut mereka, Lindong juga jenius dari anggota generasi muda. Meskipun masih ada celah antara dia dan Lin Langtian, itu bukan celah yang tidak bisa ditembus. Dua jenius, satu adalah anggota klan utama elit, sementara yang lain adalah anggota keluarga cabang rendah. Mereka akan melakukan pertempuran pertama mereka di depan tablet bela diri manifestasi ini. Meski pertarungan ini cukup unik, namun tidak menyurutkan semangat di hati penonton. Mereka semua ingin tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Angin sepoi-sepoi yang dipenuhi dengan bau kuno menyapu arena. Arena yang awalnya kacau tanpa sadar menjadi tenang. Sepasang mata menatap tepat pada dua sosok yang duduk membeku di atas arena batu. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak ingin mengedipkan mata. Di bawah kerumunan yang waspada, keributan akhirnya muncul di arena batu. Kemudian, sosok ramping dan anggun itu mulai perlahan membuka matanya. Berdengung. Begitu Lin Langtian membuka matanya, tablet bela diri manifestasi raksasa mulai bergetar kuat di bawah tatapan waspada orang banyak. Kemudian, kolom cahaya gemerlap yang tak terhitung jumlahnya secara maniak menyembur keluar tablet bela diri itu sebelum mereka memenuhi seluruh cakrawala. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.